Shalom sahabat Mitra Rema, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 20-21a yang berkata demikian. Berpikirlah Gehazi bujang Elisa abdi Allah, sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Demikianlah firman Tuhan. Dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini, yang saya beri judul Mengejar Naaman Rohani. Mengejar Naaman Rohani. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah yang saya baca tadi merupakan bagian kecil di mana Naaman menderita sakit kusta dan dia dipulihkan dengan satu pesan yang Tuhan berikan melalui Nabi Elisa untuk dia berendam di Sungai Yordan sebanyak 7 kali. Setelah dia sembuh, dia kembali kepada Nabi Elisa dan dia membawa persembahan untuk diberikan kepada Nabi Elisa. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, Nabi Elisa bilang, demi Tuhan yang hidup, aku tidak akan menerima apa-apa. Jadi Elisa menolak walaupun didesak oleh Naaman. Tapi berbeda dengan Gehazi. Gehazi ini adalah bujangnya Elisa, pelayan Elisa, asisten Elisa. Elisa mendapat pelayanan khusus dari Gehazi. Lalu Gehazi berbeda dengan Elisa. Kita mau lihat yang dilakukan Gehazi terhadap Naaman, dan ini banyak kali terjadi di zaman ini. Kita mau lihat waktu Elisa menolak tawaran persembahan dari Naaman, ada beberapa reaksi yang dilakukan oleh Gehazi yang tidak menerima tawaran uang tadi, saudara. Yang pertama Alkitab berkata Gehazi berpikir di dalam pikirannya bahwa tuannya nih Elisa terlalu menyegani Naaman. Lalu dia bilang, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia. Mengejar siapa? Mengejar Naaman, untuk akan menerima sesuatu daripadanya. Ini poin pertama. Pikiran Gehazi adalah pikiran untuk mengejar Naaman demi keinginannya. Saya ulangi, pikiran Gehazi adalah pikiran untuk mengejar Naaman demi memenuhi keinginannya untuk mendapatkan uang dari Naaman. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Gehazi tidak ditawarin uang loh sama Naaman. Tapi ngerinya saudara, setelah Naaman pergi, Gehazi berpikir akan mengejar Naaman untuk mendapatkan uang tadi yang tidak diterima oleh Elisa. Poin satu ini mau bilang buat saudara dan saya. Ternyata walaupun Gehazi adalah bujang Elisa, tapi roh Gehazi adalah roh yang tidak excellent. Roh yang tidak mengejar Tuhan, tapi sebaliknya roh yang mengejar Naaman. Tuhan mau bilang buat saudara dan saya hari ini, sesungguhnya ada banyak Naaman rohani yang bertebaran di saat ini di sekeliling kita. Persoalannya, apakah kita memiliki roh yang sama seperti Gehazi, yang akan mengejarnya, yang akan berpikir untuk mengejarnya demi memenuhi keinginan kita? Ataukah kita memilih seperti Elisa, yang tidak mau menerima apa-apa dari tawaran Naaman rohani itu? Pilihan ada pada kita. Ya, yang pertama Gehazi berpikir dan untuk mengejar Naaman, tapi yang kedua Gehazi benar-benar mengejar. Saudara tahu, kalau seseorang sudah berniat untuk mengejar sesuatu, uang pada seseorang, dia akan dengan cara apapun mengejarnya. Itu terbukti pada Gehazi. Berhati-hati ketika saudara dan saya diperhadapkan dengan Naaman rohani. Itu akan membuat saudara dan saya kelihatan memiliki roh yang benar, roh yang excellent, roh yang luar biasa atau tidak.
Nah, yang kedua, Gehazi kemudian mengejar Naaman dari belakang. Untuk apa? Untuk dapatkan uang. Dan ketika dia bertemu dengan Naaman, ini poin yang ketiga, Gehazi tidak langsung minta uang, saudara. Gehazi bermain cantik, orang bilang, main halus. Dia menjual cerita. Dia membangun cerita supaya Naaman digerakkan untuk memberikan uang. Nih saya baca. Lalu Gehazi bilang gini. Dia bilang, ada orang baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim dari antara rombongan Nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Gehazi menjual cerita supaya Naaman memberikan uang kepadanya. Hasil jual cerita Gehazi berhasil nggak, saudara? Berhasil. Dan Naaman pun memberikan uang kepada Gehazi. Gehazi berhasil mendapatkan uang? Iya, berhasil, saudara. Apakah itu pintu berkat keuangan bagi Gehazi? No. Tuhan tidak memakai cara itu untuk memberkati seseorang. Ingat, yang dikejar oleh Gehazi adalah Naaman. Yang dikejar oleh Gehazi adalah uang yang harusnya diberikan Naaman kepada Elisa, tapi Gehazi mengejarnya. Dan yang keempat, saudara, setelah Gehazi mendapatkan uang dan 2 potong kain, lalu dia kembali dan kemudian dia muncul di depan Elisa. Hasil dia mengejar Naaman itu tidak dia akui setelah ditanya oleh Elisa. Dan akibatnya, poin yang keempat, Alkitab berkata, kutuk yang ada pada Naaman itu berpindah pada Gehazi. Dan bukan itu saja, ada bonusnya. Perhatikan, Gehazi mendapat bonus yang sangat besar. Apa sih bonusnya? Anak cucunya, keturunannya juga mendapat kutuk seperti yang dialami oleh Naaman, penyakit kusta. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata mengejar Naaman rohani itu nggak bagus loh, saudara. Dapat uang, dapat baju, tapi plus ada bonus. Dapat kutuk bagi diri sendiri, bagi yang mengejar, tapi juga bagi keturunannya yang tidak mengejar dapat imbasnya. Ayo, mari belajar dari kisah ini. Berdiri sebagai seorang hamba Tuhan yang punya integritas. Seperti Elisa, tidak akan mengejar Naaman rohani sekalipun ditawarin. Jangan berdiri seperti Gehazi rohani yang mengejar Naaman untuk mendapatkan uang dengan cara dia tidak ditawarin, tapi dia membangun cerita. Dan kemudian dia mendapatkan uang, tapi kemudian uang itu tidak berguna. Kenapa? Karena kutuk pun berpindah kepada dia, kutuk dari Naaman berpindah kepada dia, plus keturunannya yang tidak bersalah pun hidup di bawah kutuk penyakit kusta itu. Tuhan menasihatkan saudara dan saya pagi ini. Beribu-ribu Naaman rohani boleh bertebaran di mana-mana. Mungkin di dalam kehidupan kita, dekat dengan kita, di ladang-ladang pekerjaan dan ladang pelayanan. Tapi kita harus seperti Nabi Elisa. Kita jangan mengikuti teladan Gehazi. Kalau kita mau, kita tidak hidup di bawah kutuk. Dan kalau kita mau, keturunan kita luput dari kutuk. Mengapa? Hanya dengan uang 2 perak yang cukup bernilai memang dari Naaman. Tapi Gehazi kemudian tidak lagi bisa melayani Tuhan bersama Elisa. Plus kutuk sakit kusta yang ada pada Naaman menimpa Gehazi dan seluruh keturunannya. Tuhan mau saudara dan saya belajar jangan mengejar Naaman rohani, tapi kejar Tuhan. Maka uang, terobosan keuangan pasti akan datang kepada kita dengan cara yang benar, sesuai dengan yang Allah kehendaki. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam tidak mengejar Naaman rohani. Amin.